Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Adelia Purba dengan NIM 859878341. Di video ini saya mempresentasikan tugas tutorial 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Matematika 1 dengan Bapak tutor kita yang bernama Bapak Muhammad Yus Effendi SPD MPD. Di sini saya akan membahas modul 1, kegiatan belajar 2. Di dalam kegiatan belajar 2 terdapat model-model pembelajaran matematika di SD. Model-model pembelajaran matematika di SD terdapat beberapa bagian, yaitu A. Hakikat matematika. 1. Karakteristik matematika. Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani, matein atau mantenein, artinya mempelajari. Namun diduga kata itu ada hubungannya dengan kata Sanskerta, medha atau widya, yang artinya kepandaian, ketahuan, atau inteligensi. Selanjutnya, matematika disebut ilmu deduktif karena kita ketahui bahwa baik isi maupun metode pencarian kebenaran dalam matematika berbeda dengan ilmu alam dan ilmu pengetahuan lainnya. Matematika disebut ilmu tentang pola karena di dalam matematika sering dicari keseragaman untuk membuat generalisasi. Matematika juga disebut ilmu tentang hubungan karena dalam matematika konsep-konsepnya satu sama lain saling berhubungan. 2. Proses pembelajaran matematika. Tujuan belajar matematika yang sesuai dengan hakikat matematika merupakan sasaran yang utama. Sedangkan peranan teori-teori belajar merupakan strategi terhadap pemahaman matematika. Diharapkan bahwa matematika dapat dipahami secara wajar sesuai dengan kemampuan anak. Jadi, tujuan akhir dari belajar matematika adalah pemahaman terhadap konsep-konsep matematika yang relatif abstrak. B. Model-model pembelajaran matematika di SD. 1. Jenis-jenis konsep dalam pembelajaran matematika di SD. Terdapat 3 jenis, yaitu A. Konsep dasar. Materi-materi atau bahan-bahan dan sekumpulan bahasa atau semesta bahasan, dan umumnya merupakan materi baru untuk para siswa yang mempelajarinya. Setelah konsep dasar ditanamkan, maka konsep dasar ini menjadi prasyarat untuk konsep berikutnya. Sedangkan yang B, konsep yang berkembang dari konsep dasar. Konsep ini kelanjutan dari konsep dasar dan dalam mempelajarinya memerlukan pengetahuan tentang konsep dasar. Konsep jenis ini akan mudah dipahami oleh para siswa apabila mereka telah menguasai konsep prasyaratnya. Sedangkan yang C, konsep yang harus dibina keterampilannya. Konsep ini perlu mendapat perhatian dan pembinaan dari guru, sehingga para siswa memiliki keterampilan dalam menggunakan atau menampilkan konsep-konsep dasar maupun konsep-konsep yang berkembang. Berikut contoh jenis-jenis konsep. 1. Konsep dasar. A. Operasi-operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. B. Pengenalan macam-macam bilangan seperti bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. C. Mengenal bilangan-bilangan seperti ini: 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai 9, 10, 20, 30, 40, seterusnya sampai 90, 100, 200, 300, 400, seterusnya sampai 900, dan seterusnya. 2. Konsep yang berkembang dari konsep dasar. Memiliki sifat, yaitu A. Sifat pertukaran. 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. B. Sifat pengelompokan. Buka kurung 2 ditambah 3 ditutup kurung tambah 5 sama dengan 2 ditambah buka kurung 3 ditambah 5 tutup kurung.
buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung dikali 5 sama dengan 2 dikali buka kurung 3 dikali 5 tutup kurung. C. Sifat bilangan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 2 dikali 0 sama dengan 0 dikali 2 sama dengan 0. 3 dibagi 0 sama dengan tidak ada bilangan yang memenuhi. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5, karena 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dibagi 0 sama dengan 0, karena 0 dikali 0 sama dengan 3. Salah. 0 dikali 0 sama dengan tidak mempunyai arti. 3. Konsep yang harus dibina keterampilannya. A. Fakta dasar operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. B. Teknik menjumlah dengan menyimpan dan teknik mengurangi dengan meminjam. C. Penjumlahan, pengurangan, pecahan yang penyebutnya tidak sama. D. Prosedur membagi dengan bersusun ke bawah. E. Mencari FPB dan KPK dan sebagainya. 2. Rancangan model-model pendekatan pembelajaran matematika di SD. A. Model pembelajaran matematika di SD dengan pendekatan penanaman konsep. Dalam model pembelajaran dengan pendekatan penanaman konsep ini, tujuan utama kegiatannya adalah untuk menyampaikan konsep-konsep baru yang umumnya merupakan jenis konsep dasar. Dalam menanamkan konsep baru ini, tentunya kita harus memperhatikan kaitannya dengan konsep-konsep prasyarat. Penggunaan alat bantu pelajaran diujikan dengan pengkontrasan dan keanekaragaman, memperhatikan kemampuan berpikir anak, dan berpegang teguh pada hakikat matematika. Selanjutnya, contoh soal kelas 1. 1. Sebagai apersepsi mengingatkan kembali pengetahuan prasyarat dari pelajaran matematika yang telah diterima sebelumnya, yaitu tentang konsep banyaknya dengan benda-benda konkret. Misalnya, contohnya A. Berapa banyaknya mistar ini? B. Berapa banyaknya sedotan plastik ini? C. Berapa banyaknya jari tangan ini? B. Model pembelajaran matematika di SD dengan pendekatan pemahaman konsep. Dalam pemahaman konsep, proses pembelajarannya memberi penekanan supaya para siswa menguasai ciri-ciri, sifat-sifat, dan penerapan dari konsep yang telah dipelajarinya pada tahap penanaman konsep. Dalam pemahaman konsep, para siswa perlu mendapat pengalaman dengan konsep yang bervariasi, melakukan penerapan konsep dan teknik-teknik penerapan konsep. Hal ini diperlukan untuk dapat menggunakan konsep-konsep tersebut dalam menyelesaikan persoalan yang terkait. Untuk kelas 1, sebagai apersepsi dan sekaligus sebagai langkah awal ke arah pemahaman konsep, guru meminta dan membimbing para siswa untuk melengkapi pasangan-pasangan penjumlahan berikut. Kemudian membandingkan hasilnya, misalnya 2 ditambah 2 sama dengan dan 1 ditambah 2 sama dengan. Apakah 2 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 2, 3 ditambah 1 sama dengan, dan 1 ditambah 3 sama dengan. Apakah 3 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 3, dan begitu seterusnya. C. Model pembelajaran matematika dengan pendekatan pembinaan keterampilan. Proses pembelajaran pada tahap pembinaan keterampilan ini bertujuan untuk melatih siswa mengingat dan menerapkan konsep yang sudah dipelajarinya pada kedua tahapan pembelajaran sebelumnya. Dalam merencanakan penyusunan kegiatan ini harus merupakan latihan mengingat konsep dasar, rumus, algoritma, dan teknik-teknik penyelesaian dengan berbekalkan pengetahuan pada penanaman dan pemahaman konsep. Contohnya yaitu model pendekatan pembelajaran, pembinaan keterampilan rancangan kegiatan. Dalam menyelesaikan soal cerita ini, apabila sebagian besar siswa belum pandai membaca atau menulis,
maka sebaiknya guru membacakan secara lisan soal-soal cerita tersebut. Misalnya, Adi mempunyai 2 buku. Ia membeli lagi 1 buku. Berapa banyaknya buku Adi sekarang? B. Untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, ditekankan pada pemahaman soal tersebut, yaitu siswa dengan bimbingan guru harus mampu mengenal apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan pengerjaan apa yang diperlukan. Dari contoh soal cerita di atas, guru membimbing para siswa untuk menentukan. Diketahui, Adi mempunyai 2 buku, Adi membeli lagi 1 buku. Yang ditanyakan, banyaknya buku Adi sekarang. Jawaban, buku Adi sekarang adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Cukup sampai di sini saja video saya ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.